Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberi kesempatan, kenikmatan dan kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba terang dan serba canggih yang kita rasakan pada saat ada. Untuk pada kali ini saya akan membahas tentang 5 hal yang merusak hati. Hadirin dimanapun berada, kali ini untuk kita tentang 5 hal merusak hati. Hati merupakan pengendali perbuatan buruk. Jika hati berprasangka baik, maka baik pula perbuatannya. Dan jika hati berprasangka buruk, maka buruk pula perbuatannya. Oleh karena itu, menjaga hati dari keburukan dapat merusak perbuatan. Radhiyallahu anhu menyebutkan ada 5 perkara yang dapat merusak berprasangka kebaikan dan bergaul dengan kalangan baik dan angan-angan kosong, bergantung pada Allah serta ketenaran dan banyak tidur. Teman-teman dimanapun Anda berada, adapun yang pertama yaitu bergaul dengan banyak kalangan. Bergaul dengan banyak kalangan itu menjadi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, yang mana kita ketahui makhluk sosial itu butuh berinteraksi dengan manusia, individu, kelompok dan sebagainya. Tetapi kita tidak serta-merta dapat bergaul dengan siapapun dengan sembarangan, karena pergaulan yang salah akan banyak menimbulkan masalah. Dan bergaul dengan teman yang berangan buruk lambat laun akan menghantam hati, melemahkan dan menghilangkan rasa malu. Seperti bergaul misalnya dengan tukang parfum, maka kita akan wangi, dan kita jika bergaul dengan tukang ikan maka akan berbau amis atau berbau ikan. Nah, seperti itulah pergaulan dalam kehidupan lingkungan sosial. Apabila kita ingin mendapatkan pergaulan yang baik, maka bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan ada juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu tergantung atas agama dan temannya. Maka sebaiknya lihatlah salah seorang dari kalian pada siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, kalau kita ingin melihat kualitas dian atau agama seseorang, maka lihatlah teman-temannya. Dan jika temannya adalah orang-orang yang rusak, maka diannya pun rusak. Sebaliknya, jika teman-temannya adalah orang yang soleh, maka diannya juga pun menjadi baik pula, dan perangainya pun baik. Yang kedua yaitu larut dalam angan-angan kosong. Angan-angan kosong adalah lautan tak bertepi dan tempat berlayar orang-orang yang membangkun, yang ombaknya selalu mengambang-ambing nuraninya. Adapun angan-angan yang benar adalah seperti mempunyai cita-cita tinggi. Mempunyai cita-cita tinggi seputar ilmu, iman dan amal bisa mendekatkan diri kepada Allah dan sebaliknya. Angan-angan yang kosong adalah tipu daya belaka, khayalan-khayalan dusta selalu mempermainkan dalam kehidupan kita, ataupun mempermainkan hati. Terus yang ketiga, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan faktor terbesar perusak hati. Jika seorang bergantung dan bertawakal selain kepada Allah, maka Allah akan berlepas diri dari urusannya. Allah pun akan menghinakannya dan menjadikannya perbuatannya sia-sia. Ia tidak akan mendapat sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dari selain Allah yang ia bergantung. Dalam Quran surah Maryam ayat 81 dan 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum iyya. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Shadaqallahul 'azim.
yang mana artinya, dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ayat 82, sama sekali tidak, kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, itulah penjelasan dari Quran Surah Maryam ayat 81 dan 84. Yang keempat yaitu tentang makanan. Makanan sebagai perusak hati dibagi dua, yaitu yang pertama, makanan yang merusak karena materinya. Makanan jenis ini ada dua, yaitu yang diharamkan karena hak Allah seperti bangkai, darah, anjing, dan sebagainya. Yang kedua, diharamkan karena hak hamba seperti barang curian, rampasan, maupun sesuatu yang diambil tanpa kerelaan dari pemiliknya. Nah, kedua, makanan yang merusak mereka melampaui ukuran dan takarannya, seperti berlebihan dalam hal yang halal, kekenyangan, dan kelewatan batas. Sebab yang demikian itu menyebabkan malas mengerjakan ketaatan. Kekenyangan membuat seseorang merasa berat sehingga mudah dikendalikan setan untuk menuruti hawa nafsunya. Setan masuk melalui aliran darah, dan lapar dengan puasa bisa mempersempit aliran darah serta menyumbat jalannya setan untuk masuk ke dalam tubuh kita melalui darah. Nah, yang kelima, kebanyakan tidur. Siapa yang sering tidur? Mungkin kita semua sering tidur ya, tapi jangan berlebihan. Nah, di sini tidur yang paling bermanfaat adalah tidur saat sangat dibutuhkan. Segera tidur saat malam hari lebih baik daripada tidur saat antara. Tidur yang dibenci adalah tidur antara salat subuh dan terbitnya matahari, karena saat itu adalah awal dan pintu siang, saat diturunkan dan dibagikannya rezeki yang berkah. Kebanyakan tidur dapat mematikan hati, memenatkan badan, menghabiskan waktu, serta membuat lupa dan malas untuk mengerjakan aktivitas. Baik, itulah kultum singkat dari saya. Demikianlah, semoga kultum ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum